Halo anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Usmira. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menjelaskan materi tentang PPKN. Nah, simak baik-baik ya video dari Ustazah. Jangan lupa tetap semangat belajarnya di rumah. Jangan lupa pesan Ustazah, selama pandemi tetap jaga kesehatan, stay at home, patuh kepada kedua orang tua, dan jangan lupa dijaga ibadahnya. Siap anak-anakku? Anak hebat! Ketemu lagi dengan Ustazah di video selanjutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu yang pertama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mari kita bahas satu persatu. Baik anak-anakku, yang pertama yaitu agama Islam. Rumah ibadah atau tempat ibadahnya yakni di masjid. Kemudian untuk kitab sucinya yakni Al-Quran, dan hari rayanya yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua yakni agama Katolik. Rumah ibadah atau tempat ibadahnya yakni di gereja. Kemudian kitab sucinya yakni Alkitab atau Injil. Hari rayanya Paskah dan Natal. Kemudian yang ketiga yakni agama Kristen Protestan, hampir sama dengan Katolik, tempat ibadahnya yakni di gereja. Kemudian Alkitabnya atau kitab sucinya adalah Injil, hari rayanya Paskah dan Natal. Kemudian agama yang keempat adalah Hindu. Tempat ibadah atau rumah ibadahnya adalah Pura, dan kitab sucinya yakni Weda. Sedangkan hari rayanya yakni yang terkenal hari raya Nyepi. Yang kelima agama Buddha. Tempat ibadah atau rumah ibadahnya yakni di vihara. Kemudian kitab sucinya yakni Tripitaka dan hari rayanya yakni Waisak. Kemudian yang terakhir agama Konghucu. Baik anak-anakku, yang keenam yakni agama Konghucu. Rumah ibadahnya yakni di kelenteng. Sedangkan kitab sucinya ada Shishu Wuching atau yang biasa kita kenal dengan Sosi Ngoking. Dan hari rayanya yakni Cap Gomeh dan Imlek. Anak-anakku, walaupun berbeda-beda agama, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus saling menghargai dan menjaga kerukunan dengan teman yang berbeda agama, supaya hidup terasa damai dan tentram. Oke anak-anakku? Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara menghormati keberagaman agama yang ada di sekolah. Baik, yang pertama yakni bertegur sapa dan mengucap salam dengan santun. Ketika kamu bertemu dengan temanmu yang berbeda agama, hendaknya kamu mengucapkan salam dengan bahasa yang santun. Yang kedua yakni menjawab teman yang mengucapkan salam. Jika ada temanmu yang mengucapkan salam, hendaknya kamu menjawab salamnya. Yang ketiga yakni bermain tanpa membeda-bedakan teman. Nah, ketika bermain di sekolah, kamu tidak boleh hanya bermain dengan teman yang seagama denganmu, karena itu akan menyebabkan pertengkaran. Hendaknya kamu bermain dengan semua teman yang berbeda agama denganmu. Yang keempat yakni menghormati teman yang akan melaksanakan ibadah. Jika ada temanmu yang izin dalam permainan akan meninggalkan permainan untuk melaksanakan ibadah, hendaknya kamu tidak menghalang-halangi, karena menghormati teman yang akan melaksanakan ibadah itu juga ibadah loh. Dan yang terakhir yakni saling rukun, karena sikap saling rukun dapat menciptakan persatuan sehingga menghindarkan kita dari pertengkaran. Siap ya melaksanakannya? Nah, anak-anakku, meskipun kita berbeda-beda agama, kita harus tetap saling menghargai dan hidup rukun supaya dapat tercipta budaya gotong royong. Nah, tahukah kalian apa itu budaya gotong royong?
Ustazah akan jelaskan budaya gotong royong. Simak baik-baik ya. Baik anak-anakku, gotong royong adalah salah satu budaya yang ada di Indonesia. Yang dimaksud dengan gotong royong adalah bekerja bersama-sama. Jadi, mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Contoh gotong royong yang bisa kita lakukan di sekolah yakni melaksanakan tugas piket. Kamu bisa membersihkan kelas bersama dengan teman-temanmu yang lain, sehingga pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai. Nah, ada sebuah peribahasa yang berkaitan dengan gotong royong, yakni berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, pekerjaan yang berat jika kita selesaikan bersama-sama, maka akan terasa ringan. Itulah yang disebut dengan manfaat gotong royong. Baik anak-anakku, sudah paham kan materi kita pada hari ini?